Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fenisa Putri Zalfara. Saya Rini Jawa. Saya Pandiri Masa. Nah, yang pertama, pengertian dari paradigma itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma itu diartikan sebagai model atau pola dalam suatu ilmu pengetahuan, juga sebagai kerangka berpikir yang menjadi dasar seseorang atau kelompok dalam memahami, menafsirkan, dan juga merespons suatu masalah. Nah, dimensi pembangunan menurut Pancasila, itu mencakup perkembangan ekonomi yang berkeadilan sosial, terus juga ada aspek sosial budaya yang berakar pada nilai kemanusiaan dan identitas nasional, serta dimensi hukum dan moralitas melalui penguatan aturan yang menunjukkan keadilan dan martabat manusia. Nah, landasan hukum dan normatif di sini itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang dimana memuat tujuan negara seperti melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga memajukan kesejahteraan umum. Nah, bagian ini itu menegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar negara yang harus memandu seluruh kebijakan pembangunan. Nah, karena itu arah pembangunan nasional wajib mengikuti nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Di sini kita pakai pasal 31 yang menegaskan hak pendidikan bagi seluruh warga negara menjadi dasar pembangunan pendidikan berbasis nilai Pancasila. Kemudian ada pasal 33 menekankan ekonomi berbasis kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan keadilan sosial. Nah, yang terakhir ada pasal 34 yang mengatur kesejahteraan sosial sehingga pembangunan harus berpihak pada kelompok rendah. Nah, di sini Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa itu memiliki makna yang dalam karena menjadikan nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar dalam merancang arah pembangunan nasional. Paradigma ini tuh memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kemanusiaan, keadilan, dan moralitas sebagai fondasi yang utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Nabila Rahman dan Marusa, bahwa segala aspek pembangunan nasional itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar pembangunan dapat bersifat berkelanjutan, humanis, dan berkeadilan sosial. Di sini ada nilai tiap sila dalam pembangunan itu gimana sih? Jadi setiap sila dalam Pancasila itu memberikan arah yang konkret bagi proses pembangunan nasional. Sila ketuhanan mengarahkan pembangunan agar berlandaskan moral dan etika. Sila kemanusiaan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian sila persatuan menekankan pembangunan yang merata antar wilayah. Sila kerakyatan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan untuk sila keadilan sosial menjadi tujuan akhir berupa pemerataan kesejahteraan. Pemahaman ini tuh sejalan dengan pandangan Narsi, Ulpan, dan Asbari yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan kompas nilai dalam setiap bidang pembangunan nasional. Ada tantangan. Meskipun Pancasila menjadi paradigma pembangunan, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti kesenjangan sosial, pengaruh globalisasi, dan lemahnya penegakan hukum. Tantangan-tantangan ini sering membuat nilai Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan publik. Haryadi menjelaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan Pancasila justru terletak pada inkonsistensi pemerintah dan rendahnya internalisasi dari nilai Pancasila dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi untuk optimalisasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, yaitu setiap kebijakan publik harus diuji kesesuaiannya dengan nilai Pancasila. Yang kedua, menekankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memastikan pembangunan tidak hanya administratif tetapi berdampak sosial. Yang keempat, prioritas pada pendidikan karakter bagi generasi muda. Implementasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional bisa dilihat dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, seperti program distribusi sumber daya negara yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya pertumbuhan semata. Di bidang sosial budaya, Pancasila diinternalisasi sebagai pedoman moral untuk
menanggulangi disintegrasi sosial dan radikalisme melalui pendidikan dan dialog komunitas. Sementara itu, di ranah pemerintahan dan hukum, nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar filosofis dalam pembentukan regulasi dan struktur kelembagaan negara agar negara berjalan dengan prinsip keadilan sosial dan musyawarah. Contoh kasusnya yaitu stunting. Stunting menjadi masalah serius dalam pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% di tahun 2023 menjadi 19,8% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak Indonesia. Dalam program penurunan stunting ini dijalankan melalui pendekatan multisektor, mulai sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, posyandu, garda kesehatan dan masyarakat bekerjasama meningkatkan gizi ibu hamil, layanan kesehatan, sanitasi, edukasi pola asuh, serta akses makanan bergizi. Penanganan stunting dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak yang bebas stunting memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, sehingga memperkuat masa depan Indonesia. Kasus ini sekaligus mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan, terutama kemanusiaan, yaitu pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, musyawarah partisipatif pada sila keempat, dan keadilan sosial pada sila kelima. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kedukungan regulasi nasional seperti Perpres 72 tahun 2021 dan komitmen pemerintah pusat daerah. Intervensi multisektor seperti kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi selaras pada itu Pancasila. Data terbaru menunjukkan tren penurunan stunting yang menjadi efektivitas program. Yang kedua, weakness. Distribusi layanan belum merata, terutama di daerah terpencil, kesadaran masyarakat soal gizi dan kesehatan masih rendah, dan pelaksanaan membutuhkan dana besar dan koordinasi lintas sektor dan komunitas. Buat yang ketiga ialah opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM sebagai investasi masa depan bangsa. Yang kedua, memperkuat sinergi pusat, daerah, dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, membuka peluang dukungan mitra internasional dan NGO. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama, program tidak berkelanjutan sehingga resiko angka stunting kembali meningkat. Yang kedua, ketimbangan ekonomi bisa menghambat akses layanan. Yang ketiga, ada perubahan pemerintahan dapat mempengaruhi konsistensi kebijakan. Ada analisis SWOT dalam jangka waktu 3-10 tahun. Yang pertama, strength-nya atau kekuatannya. Yang pertama, terbentuknya generasi sehat, cerdas, produktif, meningkatkan indeks pembangunan manusia berkeadilan sesuai nilai Pancasila. Terus terdapat weakness atau kelemahan, yaitu membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat, ketergantungan pada subsidi bila ekonomi keluarga tidak stabil. Ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa yang sehat dan peduli sehingga memperkuat nilai kebangsaan. Fondasi bagi SDM unggul menuju pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan, mengurangi beban negara dalam jangka panjang, kesehatan dan produktivitas. Dan keempat ada threat atau ancaman. Kesenjangan ekonomi yang berkelanjutan dapat menghambat pemerataan, krisis pangan dan ekonomi mempengaruhi pemenuhan gizi. Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan dan kesehatan anak. Dan kesimpulannya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa menekankan bahwa pembangunan Indonesia harus berorientasi pada peningkatan kualitas manusia serta pemerataan kesejahteraan. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan arah kebijakan negara agar membangun tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi juga pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, penanganan stunting menjadi contoh nyata penerapan pembangunan berbasis Pancasila.
upaya menurunnya stunting menyentuh aspek kesehatan, gizi, pendidikan, dan sanitasi, serta mengedepankan gotong royong dan pemerataan layanan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berlandaskan Pancasila mampu memperkuat kualitas generasi penerus dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Terus dapat saran dari kami yang pertama, memperkuat pembangunan manusia sebagai prioritas utama melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sesuai nilai kemanusiaan dan martabat manusia pada sila kedua. Yang kedua adalah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh daerah termasuk wilayah terpencil agar seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan melalui musyawarah, keterlibatan komunitas, dan pemberdayaan lokal, yaitu pada sila keempat. Dan yang keempat adalah mengembangkan semangat persatuan dan gotong royong sebagai modal sosial dalam menyelesaikan persoalan nasional pada sila ketiga. Yang kelima adalah memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan, berintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sejalan dengan nilai moral Pancasila, yaitu sila ke-8. Dan yang keenam adalah membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi pemerataan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintahan, swasta, akademi, dan masyarakat agar pembangunan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Itu merupakan daftar pustaka kami. Juga sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.